Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A5 yang beranggotakan Nurul Azizah, Puspita Ayu, Ica Heronisa, Andi Rizkita Triani, Renda Sadena, Sulistiawati Soulong, Uis Febriana, Intan Puspita Sari, Sefti Kiki Walinka, Aisyah Yutiga Sari, Holisatun Latifah, Afidah Dwi Listiani. Kali ini kami akan mempresentasikan yaitu program PSN dan 3M. Kepada teman-teman saya persilahkan. Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia tidak asing lagi dengan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah ataupun malaria yang tidak asing di telinga kita. Nyamuk merupakan salah satu hewan paling mematikan di dunia. Ini karena nyamuk dapat menyebabkan penyakit dan memakan jutaan korban setiap tahunnya. DBD, demam berdarah dengue. Demam berdarah atau demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang hidup di wilayah tropis dan subtropis. Demam berdarah adalah salah satu penyakit infeksi akut. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit tropis yang banyak ditemukan di Indonesia. Sepanjang 2017 diketahui ada sekitar 59.000 kasus demam berdarah di seluruh Indonesia. Dengan lebih dari 400 kasus diantaranya berakhir dengan kematian. Karena jumlah penduduknya yang juga banyak, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menyumbang kasus DBD sebanyak tahun 2017, yaitu lebih dari 7.000 kasus di masing-masing provinsi. Gejala DBD. Sejumlah gejala demam dengue meliputi 1. Suhu badan tinggi yang bisa mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. 2. Sakit kepala berat. 3. Nyeri pada sendi, otot, dan tulang. 4. Hilang nafsu makan. 5. Nyeri pada bagian belakang mata. 6. Mual dan muntah. 7. Pembengkakan kelenjar getah bening. 8. Ruam kemerahan muncul sekitar 2-5 hari setelah demam. Malaria. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini menyebar lewat gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, dapat menimbulkan komplikasi berat yang dapat berujung kepada kematian. Infeksi malaria dapat terjadi hanya dengan satu gigitan nyamuk saja. Penyakit ini tidak menular secara langsung dari satu individu ke individu lainnya. Penularan dapat terjadi apabila ada kontak dengan darah penderita. Misalnya, seorang ibu hamil menularkan kepada janin yang dikandungnya. Menurut WHO, pada 2015 terdapat 214 juta kasus malaria baru di seluruh dunia. Di tahun yang sama, terjadi 438.000 kasus malaria. Wilayah dengan angka kematian tertinggi adalah Afrika sebanyak 90%, diikuti oleh Asia Tenggara sebanyak 7%. Gejala malaria. Beberapa gejala penyakit malaria meliputi badan menggigil, demam tinggi, sakit kepala dan nyeri sendi, berkeringat yang terus-menerus, mual dan muntah, sakit perut dan diare, dan pada kasus yang parah menimbulkan gejala ikterus atau pewarnaan kuning yang tampak pada kulit manusia. Faktor pendukung perkembangan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Yang pertama, musim hujan yang lama. Selama musim hujan, umumnya kasus demam berdarah meningkat karena banyaknya genangan air. Genangan air hujan atau bahkan sisa banjir adalah sarana paling ideal bagi nyamuk Aedes untuk bertelur. Nyamuk akan lebih mudah dan cepat berkembang biak di lingkungan yang lembab.
Yang kedua, buang sampah sembarangan. Nyamuk penyebab DBD cenderung berkembang biak di tempat yang gelap, kotor, dan lembab. Misalnya di tumpukan sampah yang terdapat sampah kaleng, ember, atau botol yang terisi genangan air. Program pencegahan PSN dan 3M. Dalam penanganan DBD, peran serta masyarakat untuk menekan kasus ini sangat menentukan. Oleh karenanya, program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M+ perlu terus dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun, khususnya pada musim penghujan. Program PSN yaitu yang pertama menguras. Menguras adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampungan air lemari es, dan lain-lain. Yang kedua, menutup. Menutup yaitu menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular demam berdarah. Adapun yang dimaksud dengan 3M segala bentuk kegiatan pencegahan seperti 1. Menaburkan larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. 2. Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk. 3. Menggunakan kelambu saat tidur. 4. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. 5. Menanam tanaman pengusir nyamuk. 6. Mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah. 7. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk, dan lain-lain. Jadi itulah presentasi dari kami mengenai program dan 3M. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.